Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syekhul Muharram wal Muharramah, para alim ulama yang saya hormati, beserta dewan penilai yang saya hormati. Hadirin rahimakumullah, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki penduduk sekitar 270 juta jiwa. Pada tahun 2030, Indonesia diprediksi akan menyambut bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu keadaan penduduk yang usia produktif lebih banyak dibanding usia non-produktif. Maka dari itu, pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan meningkatkan skill masyarakat agar dapat memajukan dan memakmurkan negara Indonesia. Di sisi lain, dampak positif adanya bonus demografi adalah bukan hanya bisa memajukan perekonomian bangsa, tetapi juga harus bisa menciptakan suatu kondisi pergaulan yang baik dan bisa mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Bonus demografi akan menjadi tantangan bagi penduduk usia produktif, karena mereka harus berkarya yang positif dan memaksimalkan pengisian waktu yang optimal dan baik. Hal tersebut bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarga, lingkungan, agama, dan juga negara. Masyarakat usia produktif jika tidak diberikan lapangan pekerjaan yang luas dan tidak diberikan arahan dalam skill keterampilan, maka akan terjadi ledakan pengangguran. Untuk memanfaatkan bonus demografi agar bisa memajukan dan memakmurkan negara Indonesia adalah dengan menerapkan dua cara. Yang pertama yaitu hard skill dan yang kedua yaitu soft skill. Dalam menerapkan hard skill, masyarakat usia produktif hendaknya memiliki kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, serta beragam kemampuan dan keterampilan teknis bidang ilmu yang ditekuni. Hard skill dapat dikembangkan melalui kursus, sekolah, universitas, lembaga pendidikan, atau pendidikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling terampil dalam pekerjaannya. Untuk mengembangkan hard skill, perlu adanya soft skill. Soft skill yaitu kemampuan dalam berbicara, keterampilan dalam sosial, manajemen waktu, berpikir kritis, jiwa kepemimpinan, analisis informasi, mudah beradaptasi, kreatif dan ingin tahu, serta suka berkolaborasi. Dalam menerapkan soft skill, perlu meningkatkan pertama, iteratif, kedua, inovatif, ketiga, produktif, keempat, optimis, dan yang kelima, integritas. Pertama, dalam hal iteratif, kita perlu mengulang kembali kepada pekerjaan yang telah selesai. Maksud dari kata mengulang adalah bukan kembali kepada pekerjaan yang awal, tetapi yang dimaksudkan adalah membaca kembali pekerjaan yang telah selesai. Seperti halnya di sebuah proyek bangunan. Di setiap proyek bangunan ada yang namanya mandor. Mandor bertugas untuk melihat
atau mengawasi bangunan apakah sudah selesai atau ada yang kurang. Yang kedua, dalam hal inovatif, kita perlu berpikir untuk menghasilkan solusi-solusi yang baru dan kreatif. Seperti halnya seorang guru. Seorang guru harus berpikir bagaimana ia bisa membimbing dan mengajar muridnya dengan baik. Begitu juga dengan seorang muridnya. Seorang murid harus berpikir jika diberikan tugas membuat celengan dari barang bekas oleh gurunya, seorang murid harus berpikir kreatif. Apakah celengan tersebut terbuat dari kaleng bekas, botol bekas, kain bekas, dan lain sebagainya. Seorang murid pun harus berpikir lebih jauh lagi, yaitu menghias celengan supaya lebih cantik dan menarik. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Muslim nomor 1893, "Man dalla ala khairin falahu masalu ajari fa'iluhu." Artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Yang ketiga, dalam hal produktif. Produktif adalah sebuah keinginan untuk selalu terus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang akan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Orang yang produktif akan selalu memanfaatkan waktu dan tenaganya yang dimiliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang keempat, dalam hal optimis, kita perlu berpandangan baik dalam menghadapi suatu hal. Seperti halnya seorang generasi milenial. Seorang generasi milenial yang selalu ingin terus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang akan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain, tanpa disertai adanya rasa putus asa dan berpandangan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Shadaqallahul azim. Artinya, dia Ibrahim berkata, tidak ada rasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Yang kelima, dalam hal integritas. Integritas adalah jati diri seseorang dan merupakan lawan dari kemunafikan. Seperti halnya seorang ketua pramuka. Ketua pramuka berjanji akan datang ke lapangan pada pukul 9 pagi. Tujuan kedatangan ketua pramuka adalah untuk memberikan hadiah kepada anggotanya yang berprestasi. Apabila ketua pramuka tidak menepati janjinya, maka ketua pramuka tersebut belum bisa menerapkan makna integritas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim.
Artinya, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan rasa semangat dalam belajar serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Semangat inilah yang harus kita miliki agar semua mimpi menjadi kenyataan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.